pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari wirausaha budidaya ikan hias. Bagian pertama adalah perencanaan usaha pembenihan ikan hias. Nah, dalam pembenihan ini tentu yang pertama adalah ide dan peluang usaha pembenihan ikan hias. Berkaitan dengan hal itu, tentu permintaan ikan hias setiap tahun meningkat baik dari pasar lokal maupun pasar internasional. Hal ini merupakan peluang dalam membudidayakan ikan hias. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu adanya upaya yang dilakukan dengan membudidayakan ikan hias yang memiliki kualitas ekspor. Beberapa jenis ikan hias yang sudah dapat dibudidayakan di Indonesia antara lain arwana, koi, cupang, dan mas koki. Yang selanjutnya, kita membahas sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan hias atau disebut dengan 6M. Yang pertama ada tenaga kerja, baik dari pikiran maupun tenaga. Yang kedua, uang atau money, uang sebagai modal dalam usaha. Yang selanjutnya ada bahan, ada mesin. Mesin di sini adalah alat atau mesin yang digunakan dalam proses pembenihan ikan hias. Yang kelima adalah metode. Metode ini digunakan mengelola mesin serta material yang dibutuhkan dalam proses pembenihan ikan hias. Dan yang terakhir adalah market. Market adalah pasar sebagai tempat penjualan ikan hias. Selanjutnya, perencanaan usaha pembenihan ikan hias. Dalam perencanaan usaha pembenihan ikan hias, yang utama yang kita harus memiliki nama perusahaan atau badan usaha. Yang selanjutnya adalah komoditas yang akan dipasarkan, lokasi, konsumen, partner kerja, personil, modal usaha. Dalam perencanaan usaha pembenihan harus diperhatikan secara mendetail adalah menetapkan schedule dan jangka waktu pelaksanaan pembenihan. Perencanaan produksi diperlukan untuk menetapkan bahan-bahan, peralatan, sistem kerja, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam satu kali siklus produksi. Selanjutnya, kebutuhan pasar terhadap benih ikan hias. Dari data yang diterima, prospek ikan hias tetap cerah karena harga jual hias air tawar maupun hias air laut lebih stabil. Bahkan jika ada ikan hias yang warnanya bagus, akan dijual dengan harga yang tinggi. Saat ini pendapatan per kapita per tahun untuk ikan hias di Indonesia mencapai 50 juta. Adapun produksi ikan hias Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ini data tercatat pada tahun 2013. Produksi ikan hias mencapai 1040 juta ekor atau meningkat dari tahun 2012 sebesar 938 juta ekor. Nah, terdapat peningkatan sejumlah 102 juta ekor. Bagian B, penerapan sistem pembenihan ikan hias berdasarkan daya dukung daerah. Aneka produk ikan hias. Yang pertama ada ikan arwana dengan nama latin Sclerophages sp. Yang kedua adalah cupang, beta sp. Yang selanjutnya koi dengan nama ilmiah Caprinus charvio. Yang selanjutnya mas koki dengan nama ilmiah Carassius auratus. Kita akan membahas ikan yang pertama adalah arwana. Arwana memiliki berbagai julukan seperti ikan naga, dragonfish, baramundi, saratoga, platapad, kalesa, silu, kayang, peang, tangkalese, arowana, tergantung dari daerah tempatnya. Arwana merupakan spesies asli Indonesia tersebar di berbagai daerah Indonesia. Habitat asli dari arwana adalah rawa-rawa, banyak ditemukan di sungai dan rawa Kalimantan dan Papua.
Bentuk dan penampilan arwana termasuk cantik dan unik. Tubuhnya memanjang, ramping, dan streamline dengan gerak renang yang sangat anggun. Arwana di alam mempunyai variasi warna seperti hijau, perak, ataupun merah. Pada bibir bawahnya terdapat 2 buah sungut yang berfungsi sebagai sensor getar untuk mengetahui posisi mangsa di permukaan air. Sungut termasuk ke dalam kriteria penilaian keindahan. Yang selanjutnya kita akan membahas koi atau Caprinus carpio. Koi merupakan spesies asli kerajaan Persia namun berkembang pesat di daerah Jepang dan Cina. Koi memiliki ciri khas warna yang menarik serta variasi jenis yang beraneka ragam. Secara garis besar, koi diklarifikasi ke dalam 13 kategori yaitu Kohaku, Sanke, Soa, Beko, Utsuri Mono, Asagi, Susui, Tacho, Hikari, Koromo, Ogon, King Inrin, dan Kawari Mono. Nah, ini merupakan gambar dari contoh ikan koi. Kita akan membahas ikan maskoki atau Carassius auratus. Ciri-ciri ikan maskoki memiliki tubuh yang bulat, mata yang lebar, kepala yang lancip, ukuran mulut yang sedang, memiliki lembaran insang, dan memiliki sirip ekor panjang dan lebar tanpa belahan. Beberapa jenis ikan mas koki oranda, koki sakura, dan koki tosa. Nah, ini merupakan gambar dari ikan mas koki. Dan yang selanjutnya adalah cupang. Cupang atau disebut dalam bahasa ilmiahnya beta sp. Cupang adalah ikan air tawar yang habitat asalnya berasal dari beberapa negara Asia Tenggara, di antaranya Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Ikan ini mempunyai bentuk yang karakter yang unik dan cenderung agresif di dalam mempertahankan wilayahnya. Di kalangan penggemar, ikan cupang umumnya terbagi atas 3 golongan, yaitu cupang hias, aduan, dan liar. Di Indonesia terdapat cupang asli, salah satunya adalah Beta canoides yang ditemukan di Pangpang, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita membahas manfaat ikan hias. Apa sih manfaat dari ikan hias? Yang pertama, menghilangkan stres dan lelah. Karena dengan melihat ikan hias, tentu stres dan lelah kita akan menghilang atau berkurang. Selanjutnya, memberi keberuntungan atau oki. Ini tergantung beberapa jenis ikan. Yang selanjutnya adalah menghilangkan pengaruh buruk di rumah seperti ikan koi. Perencanaan produksi. Dalam proses perencanaan produksi yang dilakukan dalam usaha pembenihan ikan hias diantaranya, yang pertama adalah menetapkan jenis ikan hias yang mau dibudidayakan. Yang kedua adalah menetapkan modal usaha. Yang ketiga, menetapkan sarana dan prasarana. Yang keempat, penentuan alat dan bahan yang digunakan. Yang kelima, menentukan schedule atau jadwal produksi pemijahan. Yang keenam, menentukan schedule atau jadwal pemanenan. Yang ketujuh, penentuan rencana sistem pemasaran. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Dalam usaha budidaya ikan hias, mesin atau alat sangat diperlukan, diantaranya akuarium pemeliharaan sebagai tempat hidup, selang dan aerator sebagai sumber oksigen, seser sebagai penyortiran benih, dan banyak alat-alat lain yang digunakan sebagai alat penunjang. Dalam usaha pembenihan ikan hias juga dibutuhkan bahan-bahan penunjang seperti indukan, ikan, pakan, kaca, dan pembuatan akuarium, dan yang lain-lainnya. Nah, terima kasih telah menyimak video ini. Silakan pelajari materi yang ada. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.